Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Aulianisa dari kelas 2D Psikologi dengan NIM 121600166. Di sini saya akan menggunakan SPSS dengan uji McNemar, Chi-square, dan Exact-Fisher. Yang pertama ada uji McNemar. Soal yang pertama, ada suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Di sini juga sudah terdapat tabel. Nah, tabel di sini itu untuk kita masukkan ke dalam SPSS. Jadi yang pertama namanya itu kita tulis sebelum, yang kedua sesudah, dan yang ketiga frekuensi. Lalu diberi label. Variabel satunya kita beri label sebelum sponsor. Variabel kedua kita beri label sesudah sponsor. Lalu kita masukkan values. Untuk variabel 1 dan 2 sama saja, yaitu value yang 1 untuk orang yang tidak membeli. Yang kedua untuk yang membeli. Lalu di add, lalu klik OK. Begitu juga dengan variabel yang kedua. Value-nya yang 1 untuk tidak membeli. Dan yang kedua untuk yang membeli. Klik add, lalu klik OK. Nah, untuk selanjutnya di sini saya memakai rata tengah supaya terlihat lebih rapi. Lalu jangan lupa ubah measure-nya. Untuk variabel yang pertama kita gunakan nominal, variabel kedua juga nominal, dan yang ketiga menggunakan scale. Lalu kita beralih ke data view. Kita masukkan datanya sesuai dengan tabel yang sudah tersedia di soal. Tidak membeli itu 1, membelinya 2, frekuensinya 85. Lalu yang kedua tidak membeli itu 1, tidak membeli 1 juga, dan frekuensinya 65. Yang ketiga membeli itu 2, membeli juga 2, frekuensinya 40, dan yang terakhir membelinya itu 2, tidak membelinya 1, dan frekuensinya 10. Lalu kita masuk ke data, klik yang weight case. Lalu frekuensinya kita ubah ke kanan dengan klik weight cases by. Pindah, lalu klik OK. Lalu kita klik analyze, non-parametric test. Terus kita klik to related samples. Nah, untuk variabel 1 dan 2-nya kita pindah ke kanan, lalu kita aktifkan McNemar-nya, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya, ada cross tabs, sebelum sponsor dan sudah sponsor, dan ada juga tes statistik. Lalu kita pindahkan ke Word. Ada hipotesis statistik di sini, yaitu H0, tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor. H1 terdapat perbedaan jumlah penjualan, alfanya 5%. Kriteria uji untuk McNemar, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Nah, ini sudah saya pindahkan ke Word hasil output yang tadi. Di sini sudah diketahui SIG-nya 0,000. Jadi, berdasarkan hasil SPSS tersebut diketahui bahwa p-value kurang dari alfa. Maka H0 ditolak, yang mana artinya terdapat perbedaan jumlah penjualan
setelah dan sesudah adanya sponsor. Yang kedua ada uji chi-square. Nah, di sini sudah ada pertanyaan, yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Nah, dari pertanyaan ini kita buat dulu tabel kontingensinya. Kenapa? Karena supaya lebih gampang nanti saat kita menginput di SPSS-nya. Nah, mulai saja. Pertama, kita di variable view-nya kita tulis namanya itu untuk variable pertama yaitu sampel. Yang variable kedua namanya jenis bank. Dan untuk variable yang ketiga diberi nama frekuensi. Variable pertama kita beri label lulusan dan variabel kedua kita beri label jenis bank. Lanjut untuk value-nya, untuk variabel pertama kita beri angka 1 itu untuk lulusan perguruan tinggi atau PT. Di add. Lalu yang 2 untuk lulusan SLTA. Klik add, lalu oke. Lalu untuk variabel yang kedua kita beri value-nya untuk angka 1 itu untuk bank pemerintah. Klik add. Lalu yang kedua untuk bank swasta. Klik add, lalu klik OK. Di sini saya memakai rata tengah supaya terlihat lebih rapi. Untuk measure-nya, variabel pertama saya menggunakan nominal, yang kedua juga menggunakan nominal, dan untuk variabel ketiga menggunakan scale. Lalu kita klik data view, kita masukkan datanya sesuai dengan tabel kontingensi yang sudah kita buat manual. Untuk yang pertama 1 frekuensinya 30, yang kedua 1 2 frekuensinya 40, yang ketiga 2 1 frekuensi 60, dan yang terakhir 2 dengan frekuensi 20. Setelah datanya diinput, kita ke data, weight case, frekuensinya kita pindah ke kanan dengan klik weight cases by, lalu klik OK. Lanjut ke analyze, klik descriptive statistic, lalu klik cross tabs. Di sini kita pindah variabel satunya, kita pindah ke rows, dan variabel keduanya kita pindah ke kolom. Setelah dipindah, kita klik statistik untuk mengaktifkan chi-square-nya. Lalu klik continue. Klik OK. Dan muncul outputnya. Di sini sudah terdapat case processing summary untuk melihat apakah kita ada missing atau tidak. Nah, di sini sudah tidak ada missing, berarti data yang kita input sudah benar. Lalu yang kedua juga ada table untuk menyamakan sama atau tidak dengan tabel kontingensi yang sudah kita buat. Dan ternyata sudah sama tabelnya. Lalu kita beralih ke chi-square test. Di sini kita fokus ke poin A, yaitu di situ tertulis bahwa ekspektasinya lebih dari 5, yaitu 28,00. Jadi di uji ini kita bisa menggunakan chi-square test karena ekspektasinya sudah lebih dari 5. Lalu kita beralih ke Word.
Di sini sudah ada hipotesis statistiknya, yaitu H0 berarti proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank untuk menyimpan uang seimbang. H1 berarti menyimpan uangnya itu sangatlah berbeda dengan alfa 5%. Kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Di sini sudah saya lampirkan juga hasil dari output yang sudah kita ujikan tadi. Di sini ada chi-square testnya juga dengan poin A-nya sudah tertulis. Di situ ekspektasinya sudah lebih dari 5. Jadi untuk kasus ini kita bisa menggunakan uji chi-square test. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil SPSS tersebut diketahui bahwa p-value kurang dari alfa, yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank untuk menyimpan uang sangatlah berbeda. Lanjut, yang ketiga ada uji exact Fisher. Di sini sudah ada pertanyaan, yaitu disinyalir adanya kecenderungan para birokrat lebih menyukai mobil berwarna gelap dan para akademisi lebih menyukai warna terang. Di sini juga sudah ada tabel datanya. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil? Kita lanjut, masukkan ke SPSS. Namanya kita buat variabel pertama yaitu kelompok, variabel kedua yaitu warna mobil, dan yang ketiga frekuensi. Lalu selanjutnya seperti biasa kita beri label, yaitu untuk variabel pertama labelnya itu kelompok, variabel kedua dengan label warna mobil. Kita masukkan values-nya juga. Untuk variabel pertama, values-nya angka 1 itu untuk birokrat. Klik add. Lalu yang angka 2 untuk akademisi. Klik add, lalu klik OK. Untuk variabel kedua kita beri juga value-nya. Untuk yang satu untuk label gelap, klik add, lalu yang angka 2 berlabel untuk label terang, lalu klik add dan klik OK. Di sini saya memakai rata tengah supaya terlihat lebih rapi juga. Measure-nya saya menggunakan nominal, variabel kedua juga nominal. Untuk frekuensinya kita menggunakan scale. Lanjut, kita pindah ke data view. Masukkan data sesuai dengan tabelnya juga. Frekuensinya 5, 1, 2, frekuensinya 3, 1, 2, 1, frekuensinya 2, yang terakhir 2, frekuensinya 5. Sudah di input, kita masuk ke data weight case, frekuensinya kita pindah ke kanan menggunakan klik weight cases by, lalu klik OK. Lanjut, klik analyze, descriptive statistic, cross tabs. Untuk variabel pertama pindah ke rows, variabel kedua kita pindah ke kolom, dan klik statistik untuk mengaktifkan chi-square. Jadi cara ini memang sama dengan chi-square, namun nanti terdapat perbedaan. Nah, di sini outputnya sudah keluar. Di sini tidak ada missing, sudah terlihat. Jadi data yang kita input sudah benar. Di sini kita menyamakan tabel. Lalu ada chi-square test di poin A, ekspektasi kurang dari 5. Maka kalau misalkan kurang dari 5, kita menggunakan exact Fisher dengan SIG-nya 0,315. Lanjut ke Word, ada kriteria ujinya. Untuk exact Fisher
H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Hipotesis statistik H0 yaitu tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. H1 yaitu terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Ada uji statistiknya karena data berskala ukur nominal atau dua kategori, dua kelompok berasal dari populasi independen, ingin melihat perbedaan dua kelompok sampel dengan taraf signifikannya 5%. Di sini juga sudah saya lampirkan hasil output yang tadi. Di sini sudah ada kesimpulan yang saya buat berdasarkan hasil SPSS tersebut. Di situ tertera bahwa ekspektasinya kurang dari 5, yaitu di situ tertulis 3,27. Jadi kita tidak bisa menggunakan tes chi-square. Jadi kita mengambil signya dari ekstrak Fisher, yaitu 0,315. Jadi p-value-nya lebih dari alfa, yaitu 0,315 lebih dari 0,05. Maka H0 diterima, yang mana artinya tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.